Iumanam komi sa papare sa muna keke, sa muna keke. Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium merah pipinya. Kampuangan jauh di Batu, Gunung San sebaku liliang, takkan aja kawan-kawanan lamu, sangke basuh yang surya. Waalaikumsalam Bu Dewi, silakan duduk. Jadi nggak buat dari panjenengan sekedar Ya. mau mewawancara Pak. Apakah Bapak ada waktu? Silakan Bu Dewi, selagi saya bisa membantu, insya Allah saya akan. Monggo ada permasalahan. Terima Silakan. kasih Bapak. Begini Bapak, jadi saya ada tugas dari pendidikan guru penggerak, yaitu tentang wawancara dengan pimpinan atau kepala sekolah terkait pengambilan keputusan kasus dilema etika. Nyuwun dari sebentar nih Bapak. Monggo silakan. Terkait tugas tersebut ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Mohon dijawab sesuai dengan konsepnya. Bapak ini. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Begini Bu Dewi, kita itu bekerja di sebuah lembaga, di sekolah, dan di situ banyak mitra kerja yang memiliki keinginan dan pendapat yang beda. Nah, ketika dari keinginan beda pendapat, ketika ada satu dua yang belum terselesaikan, tentunya itu memicu timbulnya permasalahan. Nah, dari situ nanti seorang pimpinan harus bisa mencermati, kemudian menyelesaikan kasus itu supaya tidak menjadi batu sandungan atau menjadi permasalahan yang bisa menghambat pencapaian tujuan yang telah ditentukan dan ditetapkan sebelumnya. Begitu Bu. Terkait hal tersebut, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ini ketika ada suatu pendapat yang beda, tapi nanti tujuannya sama kan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, maka seorang pimpinan harus bisa memilih, mengklasifikasi tujuan mana yang kira-kira diprioritaskan, skala utama mana yang didahulukan sehingga tidak menjadi suatu permasalahan yang berlarut-larut. Begitu betul. Jadi kuncinya skala prioritas. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Untuk mengatasi permasalahan itu tentunya kami menggunakan kata kunci komunikasi dan pendekatan. Ketika suatu permasalahan dikomunikasikan dengan baik, tentunya tidak akan terjadi miskomunikasi, tidak akan terjadi salah persepsi, sehingga
Yang pertama itu bisa tercapai. Kemudian kita mengadakan pendekatan kepada masing-masing yang mempunyai satu pendapat yang bisa berdampak pada permasalahan. Itu. Berarti kata kuncinya yang pertama komunikasi, Iya, komunikasi. kemudian pendekatan. Pendekatan. Seperti itu. Hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif yang seperti saya sampaikan tadi, kita perlu komunikasi. Kita menjalin hubungan, kita menjalin satu kerjasama yang baik, sehingga ketika itu bisa kita laksanakan, tentunya apa yang kita rencanakan, kita programkan dapat tercapai, sehingga masing-masing tidak merasa disisihkan atau merasa dipinggirkan, semuanya bisa dirangkul dengan baik, atau semuanya tujuannya baik sama, yaitu untuk memajukan program yang telah ditentukan. Begitu juga. Berarti kolaborasi. Iya, kita perlu kolaborasi, kerjasama pada semua pihak yang terkait. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang menjadi pemikiran saya selama ini adalah ketika dua permasalahan itu sama-sama pentingnya. Contoh, saat ini saya harus berbagi tugas karena berangkat di sekolah lain misal di Wonorejo, kami saat di Wonorejo 2. Dan tentunya saya harus menentukan skala prioritas mana yang kami dahulukan. Meskipun demikian, saya tidak boleh mengorbankan sekolah yang rangkapan. Tetap kami jalankan, kami laksanakan sesuai dengan tupoksi seorang pimpinan. Dan tidak mungkin saya menjalankan keputusan itu dalam satu waktu yang berbarengan. Tentunya menunggu saat atau momen yang pas. Misalnya yang saya alami di sini kan 6 hari kerja Bu Dewi. Karena di sini jumlah kelas, jumlah personel yang kami hadapi cukup banyak, maka kami tempatkan yang lebih banyak hari yang di sini, kemudian yang di sana karena jumlah rombelnya, siswanya dan personelnya agak sedikit, tentunya hari kerja yang di sana juga agak sedikit. Begitu. Berarti skala prioritas ya Pak, mana yang didahulukan terlebih dahulu? Iya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk menyelesaikan suatu permasalahan, memang dari awal saya sampaikan kita perlu mengidentifikasi dan kita komunikasi pendekatan seperti itu. Setelah itu kita yang mau membuat draft atau membuat jadwal. Contoh, tapi saya sampaikan, kebetulan saya merangkap di SD Wonorejo 2. Tentunya untuk yang di sini 4 hari. Nah, di 4 hari itu kami harus menentukan skala prioritas yang saya sampaikan tadi. Ini yang saya kerjakan dulu. Ini harus selesai di minggu ini. Setelah itu kami menuntaskan, menyelesaikan sesuai dengan program yang telah saya buat untuk yang di SD rangkapan itu. Contohnya seperti itu. Jadi tidak boleh langsung kerjakan, harus tahapan-tahapan dan waktu-waktu yang sudah diprogramkan. Jadi terjadwal Terjadwal, dan iya. terstruktur gitu ya. Iya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang membantu kami terutama teman-teman ini, kebetulan teman-teman kami di SD Cangkring B adalah satu tim kerja yang solid. Ini yang membanggakan saya dan membantu saya ketika ada suatu permasalahan itu segera bisa teratasi. Jadi
teman-teman bukan sebagai bawahan misalnya, tapi mereka adalah teamwork, tim kerja yang solid. Itu yang membuat ketika ada permasalahan bisa cepat diselesaikan, bisa diatasi. Tentunya ya juga seperti saya sampaikan tadi, dengan skala prioritas mana yang perlu didahulukan. Dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan kasus dilema etika? Pengalaman yang bisa saya ambil ketika ada suatu masalah, maka harus saya bisa menjadi seorang pimpinan yang bijak sesuai dengan tupoksinya, sehingga ketika seorang pimpinan bekerja pada seorang leader bekerja sesuai dengan tupoksinya, maka kita bisa menjadi suatu panutan atau menjadi leader yang baik. Terima kasih Bapak sudah terjawab semua. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi dapat menambah pengalaman saya, dapat menambah wawasan bagi saya agar saya bisa memahami, oh, sebagai pemimpin haruslah seperti ini, haruslah seperti ini. Iya itu. Terima kasih ya Bapak atas waktu yang diberikan. Sama-sama Bu. Semoga apa yang saya dapatkan hari ini bisa menjadi contoh saya untuk ke depan. Semoga, dan saya yakin Bu Dewi bisa. Terima kasih. Iya, itu monggo. Selamat pagi Bu Mirma. Selamat pagi Mbak Dewi. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, jadi gini Bu, saya dari pendidikan guru penggerak ada tugas untuk mewawancarai pimpinan atau kepala sekolah. Perkenalkan Bu, saya Riani Septia Dewi dari SD Negeri Cangkrenggi. Apakah Bu Mirma ada waktu? Ada Mbak Dewi, ini beberapa saat ada, nanti siangan saja ada rapat, tapi ini ada waktu. Bu, ini saya ada tugas untuk mewawancarai tentang pengambilan keputusan kasus dilema etika dari pimpinan atau kepala sekolah. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Bu Mirma. Ya. Bu Mirma bersedia? Bersedia, jadi Mbak Dewi. Jadi gini Bu, ada 8 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejutan moral? Ya, dalam kasus dilema etika moral, saya sebagai kepala sekolah itu harus berhati-hati. Ada hal-hal yang perlu saya perhatikan, khususnya nilai-nilai kebajikan yang bertentangan. Contohnya, misalnya saya akan memutuskan tentang dilema etika, itu misalnya saya kan harusnya yang bertentangan itu kadang kasihan, bertentangan dengan penghargaan tugas yang sudah dilaksanakan, kemudian ewuh pakewuh, orang Jawa seperti itu, karena juga mungkin bertentangan dengan kebenaran dan lain sebagainya. Jadi saya harus betul-betul Mbak Dewi, tetap memperhatikan nilai-nilai kebajikan yang harus saya perhatikan. Terima kasih Bu. Dalam hal tersebut, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kalau memang di dalam permasalahan tersebut, dalam pengambilan keputusan dilema moral tadi, saya kalau memang dua-duanya itu
benar, dua-duanya itu masuk masuk kategori baik, itu selagi itu tidak bertentangan dengan peraturan, itu saya putuskan, saya terima semuanya seperti itu. Jadi kalau memang betul-betul benar, betul-betul dua pihak itu masuk akal, pokoknya benar gitu, tidak bertentangan dengan peraturan, itu saya terima, saya putuskan. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya saya memutuskan itu ya, etika moral itu ya, kalau ada masalah itu saya identifikasi dulu Mbak, permasalahannya saya identifikasi, kemudian saya telaah, saya pelajari masalah-masalah itu bagaimana, kok bisa seperti ini dan lain sebagainya. Kalau sudah saya telaah, baru saya mengambil tindakan atau saya memutuskan. Jadi pertama ya saya identifikasi, kemudian saya telaah, telaah ya kemudian saya putuskan. Oh baiknya seperti ini. Berarti identifikasi, telaah, dan diputuskan. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Merupakan metode yang efektif, istilahnya pas ya Mbak, untuk menangani dilema etika itu. Kalau saya bisa juga secara individual, pendekatan gitu, pendekatan bisa, individual bisa. Lah kalau memang istilahnya masalah belum terselesaikan, misalnya masalahnya itu belum rampung, itu bisa saya selesaikan di dalam forum rapat. Jadi dengan pendekatan dulu, mungkin secara individual, sharing, pembinaan atau dan lain sebagainya. Tetapi kalau memang itu belum selesai, yang paling tepat dalam forum rapat. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang merupakan tantangan untuk pengambilan keputusan dilema etika, saya sebagai kepala sekolah itu banyak sebetulnya Mbak, karena saya wong Jawa. Jadi nek wong Jawa itu dalam memutuskan itu masih ada kadang rasa ewuh pakewuh, dengan ada rasa perikemanusiaan, terus penghargaan juga, nilai-nilai kasih sayang terutama. Jadinya tidak enak hati untuk memutuskan, misalnya ini bertentangan dengan etika moral, tetapi wong Yogyakarta itu anakku misalnya seperti itu teman sekerja, misalnya anak buah dan lain sebagainya. Jadi saya orang Jawa itu ya kadang masih ada rasa kasih sayang karena cinta kasih, kemudian juga karena menghargai itu loh Mbak, terutama penghargaan itu Mbak. Kemudian apakah panjenengan memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang panjenengan jalankan? Kalau jadwal saya enggak ada. Jadi misalnya saya jadwal ini, hari ini, waktu ini menyelesaikan masalah ini, tidak. Jadi melihat situasi dan kondisi. Karena acara ya juga banyak sebagai kepala sekolah, kadang ujuk-ujuk rapat dan lain sebagainya. Jadi untuk penyelesaian masalah itu saya memang nyuwun sewu tidak punya jadwal secara khusus. Hanya melihat situasi kondisi yang tepat, melihat keadaan yang tepat. Artinya juga ya melihat situasi kondisi, oh ini baik saya untuk menyelesaikan masalah itu, ya saya selesaikan. Ya waktu itu juga bisa, lain waktu juga bisa. Jadi lihat sikon Mbak. Melihat situasi dan kondisi. Iya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika?
faktor-faktor yang mempermudah saya mengambil keputusan itu ya kadang karena lingkungan kinerja kami, khususnya misalnya di Edi Wonotinga 2 ini kan teman-temannya sejawat itu bisa memberikan masukan, kemudian bisa memberikan pertimbangan, bisa juga saya ajak komunikasi, jadinya bisa juga ini merupakan faktor saya untuk bisa memutuskan, bukan dari diri saya sendiri, tapi mungkin ada yang lebih tua itu memberikan masukan, memberikan solusi dan lain sebagainya. Jadi faktor lingkungan itu juga pengaruh. Teamwork betul. Kolaborasi. Ya begitu. Betul. Dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman panjenengan untuk mengambil keputusan di Dilema Etika? Pembelajaran yang berharga atau yang bisa saya petik dalam dilema ini, Mbak Dewi, ya saya sebagai kepala sekolah itu harus berhati-hati, harus lebih bijaksana, lebih temuo. Jadi tidak ujuk-ujuk diputuskan dengan emosi, tetapi harus dengan bijaksana, dengan istilahnya rasa kasih sayang, dengan rasa pengampunan, dan semuanya itu bisa terlaksana akan baik, hasilnya akan baik. Itu pembelajarannya. Berarti kata kuncinya menjadi pimpinan yang Bijaksana, iya, dewasa. Iya, gitu. Bu, terima kasih Bu atas pencerahannya. Iya. Semoga dari apa yang Bu Mirna bagi dengan saya bisa mengerti dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu kita sebagai kepala sekolah harus seperti ini, harus begini, harus mengambil langkah seperti ini. Semoga kedepannya nanti saya bisa mencontoh, meneladani dari Bu Mirna. Terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih juga kehadirannya Mbak Dewi. Semoga penjenengan sebagai TGP Angkatan 5 sukses, selesai, dan lulus. Menjadi teladan untuk teman-teman di sekeliling penjenengan. Bergerak, Iya, bergerak. iya, begitu sukses ya untuk Mbak Dewi. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Sehat sama-sama. selalu. Amin, amin. Ya. Oke. Ya, ada yang bisa saya bantu? Saya ada tugas dari pendidikan budaya untuk mewawancarai pimpinan kepala sekolah. Apabila saya tugas saya ini mewawancara pimpinan atau kepala sekolah dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika. Ibu berwaktu bersedia? Insya Allah. Langsung saja ya Bu ya. Jadi begini Bu, nanti saya akan bertanya pada Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Bu Juni. Tapi sebelumnya Bu, perkenalkan dulu, saya dari Setia Dewi dari SD Negeri Cangkrente, guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Bima. Di sini saya ingin mewawancara khusus tentang pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Langsung saja ya Bu. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Begitu ya, Mbak. Oke, memang untuk bisa mengidentifikasi ini ada beberapa cara yang kita lakukan untuk kita menetapkan, mengelompokkan itu. Memang saya biasanya bisa menjalani ini dengan cara melihat langsung.
kasus itu kita lihat secara langsung, kita cermati. Bisa jadi kasus itu berdasarkan laporan dari rekan-rekan guru dengan hasil bincang-bincang berbagai pertimbangan. Dan yang ketiga, karena kasus yang muncul di sekolah itu kan tidak hanya dari pihak guru ya, tapi juga bisa muncul dari anak-anak, maka itu pun kita identifikasi berdasarkan dari laporan dari kita cermati. Secara garis besar itu ya Bu, kita meninjau langsung gitu ya. Dari laporan itu tadi kita Nggak bisa melihat secara kemudian bagaimana itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebiasaan. prinsipnya kasus-kasus itu tetap kita selesaikan. Cuma pelaksanaannya mana yang harus kita perlu masalah. Kita runduk bareng bersama dengan guru. Masalah itu kan terkait dengan komunikasi ya. Kita menunjukkan kita ambil skala prioritasnya yang harus dituntaskan terlebih dahulu, terus mana yang baru. Jadi pada prinsipnya memang kedua-duanya atau lebih kasus yang ada tetap harus kita selesaikan. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini di SD Karanganyar dalam pengambilan keputusan? Pertama, setelah kita identifikasi kasus-kasus itu, kita musyawarahkan, kita ambil skala prioritasnya. Kalau memang kasus itu sifatnya segera harus penanganan saat itu ya kita selesaikan saat itu juga. Tapi kalau kebetulan muncul kasus yang mungkin satu atau dua lebih secara bersamaan dan tidak memungkinkan untuk kita selesaikan secara bersama-sama, ya kita memang harus membuat semacam jadwal penyelesaian. Kita atur dengan baik. Berarti pertama diidentifikasi dulu, kemudian dimusyawarahkan, kemudian dijadwal, terjadwal secara menyeluruh. Kalau bisa diselesaikan dengan cepat ya diselesaikan. Kalau belum berarti disusun lagi. Hal-hal apa saja Bu yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus pembunuhan kita? Iya, memang untuk bisa segera menyelesaikan dari proses ini, kita harus berani mengambil sikap, keberanian mengambil sikap. Nah, kalau tidak seperti itu, mungkin permasalahannya akan berlarut-larut tidak selesai. Dan yang kedua juga harus memperhatikan perasaan sekitar kita, terutama yang mempunyai Kendalanya itu pekewok karena Iya, kita orang betul. Jawa. Iya, Tidak enak hati itu Iya. sering masalahnya di situ. Iya. Tapi kita harus tetap itu tadi harus berani mengambil sikap. berani. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus pembunuhan? Sebagai manusia biasa tetap masing-masing yang bermasalah itu kadang jadi tantangan rasa egois. Ya itu. Ya manusia kan begitu ya, rasa egois. Yang mana kalau ada masalah begini ya, kalau penyelesaian yang harus betul-betul harus menenangkan, katakan begitu. Kita terus, tapi karena kita sebagai manusia biasa ya harus berani kan mengambil sikap karena itu. Kemudian yang kedua pertimbangan saya untuk menjaga kebersihan sikap
yang menjadikan yang bersangkutan itu masih ada sesuatu dalam hati yang dan semuanya diperlakukan sama. Kemudian Bu, apakah panjenengan memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Nah, apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang panjenengan lakukan? ya. Jadi untuk hal tersebut kita lihat jenis kasusnya. Kalau memang kasusnya itu tadi harus membutuhkan penanganan yang segera saat itu juga ya kita usahakan saat itu juga begitu kasus muncul kita bisa. Tapi seandainya kasus yang muncul lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan dan mungkin saya pribadi tidak bisa menyelesaikan sendiri, maka prosedur yang saya ambil kita delegasikan ke teman-teman yang kita anggap senior ya, dan mempunyai pengalaman kerja yang lebih lama untuk bisa membantu jalur. Karena dibutuhkan suatu kasus itu dibutuhkan pengalaman gitu. Iya. Jadi kadang-kadang kita tadi memperhatikan berbagai macam hal, dia benar tersinggung, menjaga perasaan yang lain. Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilematika? Oke. Kalau seseorang sih mungkin dari teman-teman kita, saya pribadi saya percayakan untuk teman-teman yang senior yang biasanya membantu, memberikan masukan, memberikan kekuatan dalam pengambilan keputusan. Sementara faktor-faktor yang lain ya tetap teamwork. Jadi kalau sudah ngomong teamwork berarti semua guru baik yang senior, junior, semua kita libatkan, kita ikutkan dalam permusyawarah tadi sehingga permasalahan ini sifatnya transparan, semuanya tahu kasus ini penyelesaiannya seperti ini. Kolaborasi ya, Kolaborasi. Karena dengan kolaborasi kan akan lebih kuat gitu. Iya. Kemudian Bu, dari yang Bu Jun sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Jun petik dari pengalaman pada pengambilan keputusan kasus-kasus ini? Karena kasus-kasus ini tiga pembelajaran ya, bahwa yang pertama semua kasus atau masalah itu pasti ada solusinya, kalau begitu bisa diselesaikan. Yang kedua, mari kita selesaikan kasus ini dengan kepala dingin, jangan mengutamakan emosi. Nah, kalau kita sedang menyelesaikannya dengan cara baik, tidak emosi, ya, hasil yang kita peroleh hasilnya mungkin juga. Terus yang ketiga, tetap kita utamakan ini semuanya menujunya ke untuk kepentingan orang banyak. Berarti tadi setiap masalah Pasti ada ada solusinya. Dan yang kedua, selesaikan masalah itu dengan kepala dingin, jangan mengutamakan emosi. kadang kan gini Bu, Maksudnya ya itu ketika ada masalah itu kadang kita itu karena ya memang faktor manusiawi gitu. Kita kadang itu gitu itu Bu, untuk itunya itu Bu, apakah ada tips atau trik itu untuk menjaga tetap kepala dingin itu loh Bu? Gini Mbak, semua itu kita kembalikan lah, bahwa semua ada yang mengatur, kita kembalikan pada yang maha mengatur, itu saja gitu. Karena mungkin kadang kasus-kasus ini
muncul tidak hanya dari intern sekolah ya, dari bapak guru dan anak-anak, karena dari wali murid juga, kasus-kasus seperti itu. Itu apa tiap kali misalkan ada wali murid datang ke sekolah, guru masalah ini kayaknya kok nadanya sudah apa emosi, maka dari kita harus bisa mendinginkan, nah itu. Terus yang terakhir mencapai keputusan demi kepentingan bersama. Terima kasih ya Bu atas pencerahannya, atas waktu yang diberikan dengan Jun berbagi seperti ini. Saya jadi mengerti, oh begini cara menyelesaikan kasus-kasus di BKMK untuk mengambil keputusan itu seperti ini langkahnya, seperti ini tipsnya, triknya. Semoga saya bisa mencontoh, meneladani dari Bu. Ya, mudah-mudahan saja wawancara ini bisa bermanfaat untuk panjenengan khususnya. Nanti kalau sudah menemui langsung, insya Allah kita prakteknya ini cocok enggak apa yang kita diskusikan semua. Dan begitu, mohon maaf ya kalau mungkin ada kekurangan pas, karena kadang kan prinsip orang kan antara saya mungkin dengan yang lainnya juga beda sih. Luar biasa Bu, saya bisa mengambil pembelajaran dari apa yang Bu Jun bagikan hari ini. Semoga Bu Jun semakin sukses untuk SD Karanganyar 1. Sehat selalu Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soleram,